Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, konsep dasar deep learning, apakah yang kita praktekkan tadi sesuai dengan kalimat yang pertama ini? Pengalaman belajar yang dan dengan lewat. Oke. Apakah jenengan tadi antusias? Apakah ada relevansi dengan dirimu? Apakah tadi mendasar? Apakah mendalam? Kira-kira sebulan, 2 bulan lagi model ini teringat nggak? Nah, kalau teringat, ini yang namanya selamanya. Siap untuk itu? Bandingkan dengan pembelajaran yang permukaan, surface learning, menghafal. Anak-anak, topik kita hari ini adalah menulis biografi. Menulis biografi adalah tulisan tentang seseorang, dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menulis biografi. 1, identitas temanmu. 2, data-data dari temanmu. Menulis biografi, ini baik, sekarang ujian. Jadi muridnya renek tulisan. Kur hafalan terus ujian. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan menulis biografi? Sebutkan ciri-ciri menulis biografi. Sebutkan struktur teks biografi. Oke, kumpulkan oleh status. Tapi murid belas gak nulis. Itu bukan murid Sidoarjo. Paling ya balung bendo, ya kriang, ya wono ayu ya. Halo. Nah, jadi belajar surface permukaan, jadi lawan dari deep learning itu surface learning. Belajar permukaan. Belajar permukaan itu C1 dan C2. Menyebutkan dan memahami. Oke, hafalan. Ini hafalan. Tapi dia kira-kira Bapak Ibu ketika pulang nanti menulis biografi suaminya bisa nggak? Sangat bisa Pak, apal. Wong bendino. Sampai tak hitung loh Pak, tai lalate ono piro. Setahun tai lalat nambah luru ya Pak. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, deep learning itu turunan dari, dia pendekatan dari teori konstruktivistik. Lihat yang 5 tadi. Dia anak kandungnya dari jempol. Lihat jempol. Lihat jempol. Nah, anak kandungnya dari jempol. Oke. Wis rasa mau coba teori ini lah. Cukup ya aku ya. Tapi ingat, nomor 4 kunci. Lihat layar semua. Deep learning tidak akan pernah berfungsi jika tidak dibantu oleh oleh metode yang menarik. Metode menarik itu banyak, dulu pernah kita latihkan. Pernah belajar jigsaw, pernah belajar STAD, pernah belajar think pair share, pernah belajar macam-macam lah, yang penting banyak praktek. Pernah sampai kita dulu demam PTK, feeling, ya itu basisnya deep learning, metode yang mendukung konstruktivistik. Paham kan? Halo. Jadi deep learning itu bukan metode yang baru. Dia cabang dari konstruktivistik ini. Nanti ada quantum teaching, CTL, itu ini. Contextual teaching and learning dan sebagainya. Oke, paham dari sini? Angkat tangan kanan. Teriakkan, saya paham. Salaman dengan sebelahnya, saya paham. Yo cerita dengan teman sebelahnya. Berarti ngomong mbek konco niku.
Yo, lihat layar. Deep learning lewat teorinya Bischoff, bukunya Deep Learning. Dia intinya hanya 5 ini. Yang pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis itu berpikir yang just kayak pertanyaan mau lo. Kon mau seneng apa? Bakso. Kayak tahun kapan sih seneng bakso? Nek diganti OT-OT piye? Nah, itu sudah deep learning. Konstruktif. Menulis biografi tadi ada berpikir kritisnya? Ada. Ada konstruktivistiknya, menghasilkan project tadi ya. Ada makna mendalamnya? Ada. Setelah ditulis tuh, yang ditulis tuh suweneng. Tulisannya apik, padahal mau ndelok aku kok sak menit tok. Berarti kan wingi arek iki bayangno terus. Nggak boleh begitu, itu ketajaman mengamati. Apakah ada metakognitifnya? Metakognitif itu artinya menghubungkan kognisi satu dengan kognisi lain, menghubungkan antara melihat, menulis, mengamati, dan sebagainya. Ini metakognitif. Apakah ada discovery learningnya? Ada. Penasaran golei. Kenapa kok meripati minus 20? Terus tanya. Sing ngarep mau ngono, Pak, andeng-andeng sampean ning isor lambe, Pak. Kok ana andeng-andeng liyane enggak, Pak? Ngawur ae. Apakah ada joyful learningnya? Ada. Sempurna. Paham ya? Bisa jalankan? Oke. Pokok ngomong insya Allah bisa, itu wis aman. Aman mergane kan pembina MGMP ngikuti. Halo. Jadi 3 dasar pembelajaran mendalam itu ini penuh fokus pikiran, ada analisisnya, ada membandingkan dan sebagainya. Perlu meaningful. Apa meaningful? Bermakna. Maksudnya nggak sekedar hafalan gitu loh, tapi ono makna nih. Terus joyful. Jadi joyful itu tidak hanya game. Ada yang tanya, Pak, joyful kan gampang tuh Pak, pakai game aja. Tidak. Joyful itu situasinya menyenangkan, omongan guru menyenangkan, terus pokoknya tidak hanya game, tapi game bagian dari meaningful. Paham ya? Sampai sing mburi nggak dikongkon sik salaman. Salaman. Halo. Ya. Sekarang mindful ada 4 ini katanya buku itu. 1, kritis. Pertanyaannya kritis. Ya, analisis. Sampai kritis itu bisa nyimpulkan. Sampean seneng apa? Kopi manis, Pak. Bubur manis, Pak. Hati-hati mau seket kok diabetes. Mau sampai nyimpulno. Relasi, penemuan dan hasil produk. Jadi belajar bahasa Indonesia, belajar sastra Indonesia harus ada produk. Murid jenengan kelas 7 ada produknya enggak? Berapa produknya selama 2 semester? Kan mestinya banyak. Ya, kelas 8 ada produknya enggak? Kelas 9 ada produknya enggak? Iya, ngomong ada selamat. Ya, karena didengarkan teman sebelahmu. Baik, kritis. Ini loh. Ini kan kritis ya. Saya jelaskan satu persatu. Kritis. Pak, kritis itu kan kolapsing napasnya meh hilang itu tuh, Pak. CJ. Ngawurai. CJ. Kritis itu ada 5 tingkatan.
Kalau menurut Bloom kan 6, Anderson 6. Kalau ini 5. Satu, analisis. Dianalisis. Jenengan tadi nganalisis teman enggak? Umpama wong iki andeng-andengi enggak ning sor lambe, apa tetep ganteng ya? Wah, dianalisis. Iki kan ya, andeng-andengi ning sor lambe. Dianalisis beda, Pak. Umpama andeng-andengi tak pindah ning pipi kira-kira. Oh iya. Dianalisis. Terus dievaluasi. Terus diinterpretasi. Terus disintesis, terus direfleksi. Halo. Saya November, Bu. MGMP Nganjuk, orang 40, satu sekolah satu. Saya latih tentang membelajarkan bahasa Indonesia yang produktif. Kemudian selang 2 minggu, kemah literasi anak SMP. 230 anak SMP. Datang pukul 9 pagi, pulangnya besok pukul 9, 7 tulisan. 7 tulisan. Dan ada satu terharu saya, 1 jam saya latih nulis cerpen. Langsung dia bisa membuat cerpen. 1 jam membuat cerpen. Asik kan? Karena deep learning yang ketat, yang mendalam. Jadi ada metode yang memang begitu. 1 jam 1 cerpen. Bisa Anda nulis 1 jam 1 cerpen? Sangat bisa, nanti saya bimbing, mau? 1 jam 1 cerpen ya. Halo? Relasi itu reflektif. Artinya dari teks relasikan ke diri dia, dihubungkan dengan diri dia. Lalu simetris. Simetris itu relasi yang simetris. Aku nulis biografi. Koncoku yo nulis. Koncoku dadi, aku yo dadi. Itu namanya relasi simetris. Paham ya? Aku guru SMP Wonoayu. DE guru SMP Porong. Podo-podo mlebune. Sepeda motore 5. Aku yo wis 5. Nah, itu simetris. Paham ya? Tapi kan hidup nggak simetris ya. Tapi kan ada yang simetris. Lalu transitif. Kalau A berhubungan dengan B, maka A bisa berhubungan dengan C, berhubungan dengan D. Kalau saya ngajar di kelas ini, kalau A bisa pinter, maka B juga harus bisa, N harus bisa, O harus bisa. Itu namanya relasi transitif. Nanti maksudnya? Kalau saya ngajar di kelas ini yang pinter hanya 5, saya tidak bisa transitif. Paham? Halo? Lalu relasi asosiatif. Nek nulis biografi ngono, berarti aku iso nulis biografi Pak Prabowo. Nek nulis biografi modele ngono, berarti aku iso nulis biografi mbahku. Lewat foto sing tak kumpulno terus tak tulis. Oh nek ngono berarti aku iso nulis biografi mbokku. Mumpung gurung mati. Ngawur ae. Ngawur pol. Ya. Paham ya? Halo. Nah, berikutnya penemuan. Penemuan ini berarti jenengan harus gunakan metode inquiry. Pernah inquiry? Yaitu dipakai lagi untuk deep learning. Ada discovery, ada. Tahu bedanya inquiry, discovery, dan apresiasi? Nek inquiry ku menemukan dengan cara berulang-ulang dia menemukan. Itulah kerja lab. Oke, paham ya? Aku nemokno wong andeng-andenge sor lambe. Ngomongi akeh. Neng kono ketemu meneh yo ngomongi akeh. Neng kono ketemu meneh yo ngomongi akeh. Oh, berarti nek wong andeng-andeng ning isor lambe ngomongi akeh. Itu inquiry. Paham ya? Kerja lab, latihan baca puisi yang terus-menerus, itu inquiry. Gampang kok. Nek discovery itu highlight. Contohnya, siapa yang menemukan benua Amerika? Columbus ya. Columbus berlayar moro-moro nemokno benua Amerika.
Itu namanya discovery. Kon melaku-melaku neng pasar mau nemu nanas sing gede, kuning, manis kok tuku. Itu namanya discovery. Jadi pembelajaran, penemuan, discovery, learning. Wong kon mandang koncone, terus dia nemokno satu hal yang akan dibuat kalimat pertama. Itu discovery. Oke? Tahu ya? Yang kedua, penemuan dari apresiatif. Nonton wong pentas, gerakan tangannya api iki api nenek kok nek ditambahin ngene iki. Kok ditambahin ngene. Wah, itu mesti luwe api. Itu apresiasi. Oke. Umpama orang akan nulis daun jatuh ketakutan dengan angin yang datang. Kata ketakutan nek ngono tak gawe ngene apike. Nah, itu namanya apresiasi. Penemuan dengan model apresiasi. Paham? Mama wong ono sing gerak ngene kan, K-pop ngene, apike gerake. Nek ngono sesuk aku gawe ngono tapi enggak ngene gerake, tapi ngene. Wah, itu apresiasi. Jadi metode penemuan itu ada 3. Inquiry, tahu kerjanya inquiry? Menemukan lewat berkali-kali hal yang sama, akhirnya dia menemukan sesuatu, itu inquiry. Inquiry podo karo wong golek bojo pacaran suwi, ya iku inquiry. Iku inquiry. Siapa yang pacarannya lama? Ya, ngomong awake dhewe pakai metode inquiry. Siapa yang jalan-jalan tiba-tiba pandangan matanya terkena terus jadi jodohnya? Ya, itu discovery. Ya, discovery. Siapa yang lihat Aiswarai atau Kajol? Mari ngono neng Sidoarjo golek wong sing koyok Kajol terus dilamar, itu apresiasi. Paham ya? Paham? Mosok ngono ae perlu diulang. Halo? Paham? Wes, ngomong ke teman sebelah. Berarti, ya, maksudnya kaitkan dengan pembelajaran bahasa. Inquiry yang seperti apa, discovery yang seperti apa, apresiasi yang seperti apa. Yuk omongkan dengan teman sebelah. Berani Anda nyoba deep learning dengan inquiry? Berani nyoba deep learning dengan discovery? Berani dengan apresiasi? Halo? Gini loh. Arek kayak ono 10 puisi miliknya sastrawan. Kamu suka mana? Yang ini, yo gawe yo koyo iki tapi tambah ono, iku apresiasi. Paham ya? Wes teko 10 iki geseren wes awakmu nulis. Dia akan menemukan cara, itu discovery. Tapi nek gabung-gabung no puisi iki digabung no paragraf 1 joko iki, kedua joko iki, 3 iki, terus diolah meneh, kata ini dipindah, itu inquiry. Paham ya? Halo? Paham? Angkat tangan kanan. Saya paham. Salaman dengan sebelah. Bu, ini halo. Ini ada air mineral.
Yang satu isinya separuh. Ya kan? Berarti sudah diminum ya. Yang ini masih utuh. Masih tersegel. Kalau ini dipasang di lemari, lalu jenengan beli air mineral ini, suruh ngambil, yang diambil yang mana? Yang utuh. Kalau ini tak geletakno di bawah, Pak saya haus itu, ada mineral. Yang diambil yang mana? Yang utuh. Maka guru bahasa Indonesia Sidoarjo, kalau bisa utuh, ya, karena akan dicari orang, diperlukan orang. Ojo nggak halo, karena nggak akan dilirik orang, nggak dicari orang. Oke, supaya pahami dengan serius. Setelah ini buka internet, buka apa, menguatkan pikiran jenengan tentang deep learning. Kemudian di atas langit masih ada langit. Jadi kalau ada materi deep learning dari yang lain diterima, nanti tinggal korelasikan. Paham ya? Halo? Jadi kudu dadi ojo sampai enggak Nah ini namanya deep learning. Artinya ada makna dan tidak ya kan? Lalu ada berpikiran kritis, menyenangkan. Mengapa? Karena ada media. Medianya 2 botol mineral, yang satunya penuh, satunya tidak penuh. Berarti jenengan nanti ngajar harus dengan media. Paham ya? Yuk salaman dengan sebelahnya, omongkan, aku ayo salaman, aku salaman aku nggak itu artinya apa? Iya, edan titik. Halo. Nah, K di sini itu kolaborasi. Jadi meaningful maknanya adalah kolaborasi. Meaningful itu maknanya adalah berteman. Humanistik. Jadi kalau kamu ngajar membagi kelompok itu sudah meaningful. Karena dia akan saling tanya dan sebagainya. Paham ya? Makna lain dari meaningful itu kolaborasi. Kolaborasi itu pasti ada diskusi. Dan ini ada ratusan metode diskusi. Ratusan. Kalau Anda beli bukunya Siberman, itu ada 100 teknik diskusi. 100. Ya. Lalu harus ada proyek. Karena dari diskusi ini ya pasti ada hasil, ya kan? Nah, nggak ada hasil ya percuma diskusi. Nah, cara diskusi, halo, harus ada pemancing diskusi. Pemancing diskusi itu biasanya dalam bentuk bertanya. Jadi tidak boleh guru begini. Anak-anak, buka bab 5, diskusikan. Apa nih sih diskusi? Jangan, kasih pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu dia akan mendiskusikan. Jadi jangan sampai izin ke kecamatan hanya ninggali diskusi, harus ada pertanyaan. Cara untuk membuat pertanyaan, kalau anggotanya 4, pertanyaannya 5 minimal. Mengapa? Karena kalau diskusi, kalau anggotanya 4, pertanyaannya 4, enggak diskusi. Enggak sing pinter ini wis tum lo yo. Kon wis yuk, wis mari yuk kumpulno. Itu bukan diskusi. Oleh karena itu pertanyaannya 5. Didum sitok-sitok sijine. Kolaborasi. Itu pun masih diakali sama anak.
Sing pinter kon ngerjakno, sing gak pinter nukokno bakso. Ya apa enggak? Nukokno bakso, wis garapen. Ya. Jadi jangan sampai kelompoknya 4, pertanyaannya 2. Itu nanti yang 2 digarap yang pinter, yang 2 ini rame dewe main HP dan sebagainya karena percaya dengan temannya. Jadi rumusnya N plus 1. Nek anggotane 5, 7 pertanyaan. Ya. Nek anggotane 3, 1 pertanyaan. Sing loro melayu. Ambek nginceng gurune. Neng ruang guru. Halo. Lalu harus ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini bagaimana proyek ini tindak lanjutnya. Artinya kira-kira nek dikembangno dadi apa ya? Kira-kira hasilnya dhewe iki di-share neng dia. Media sosial mana yang bisa apa? Itu tindak lanjut di sini. Nanti akan munculkan problem baru, diskusikan lagi. Ini terus muter, namanya kolaborasi. Inilah meaningful. Jadi meaningful itu intinya di kolaborasi. Kon seneng ambek gak iso. Aku pertanyaan pertama iki opo ngawur gurune. Wong ning buku wis ana ditakokno. Saya pernah, masalahnya saya ngomong gini itu ngalami waktu saya beri KMD di UNESA Lidah. PGSD sak kelas Madura kabeh. Saya dipanggil oleh Pak Rektor. Diskusikan ADART, ya, nanti jam 3 ketemu. Begitu ketemu, balik aku dari Pak Rektor ketemu itu. Mana sudah diskusi? Belum, Pak. Lo gak bisa. Lo Bapak itu gimana, Pak? ADART ini kan sudah pikiran orang pinter-pinter. Kok saya disuruh mikir? Iya ya, bener ya. Sing salah kan aku. Mestinya kan pertanyaannya, mengapa pasal 1 kok nggak digeser ke pasal 7? Bagaimana kalau pasal 15 itu dipindah ke pasal 7? Kira-kira apa yang, kan ngono mestinya. Aku gak. ADART, siapa? Punya semua? Punya. Ya, diskusikan. Sebentar ya, nanti pukul 3 ketemu lagi. Ketemu. Selesai? Belum, Pak. Mengapa nggak selesai? Nggak saya garap, Pak. Kami nggak garap, Pak. Kenapa? Pak Yatno nggak tahu, Kak Yatno ini. Ini kan hasilnya orang pinter-pinter. Dan dari diskusi. Iya yo, sing goblok aku. Untung SMP menengai. Wah, akhirnya saya sudah punya akal. Terus nggak pernah aku diskusi, tak tele, tak kondisi, nggak harus saya beri pertanyaan. Kira-kira apa yang terjadi jika bab 3 dan bab 4 dibuang? Kira-kira bab 1 ini digeser ke bab 5. Kira-kira tokoh ini di daftar pustaka dibuang. Wah, dengan mikir, Pak ini berarti ini Pak, nggak bisa Pak kalau digeser, dibuang bab ini nggak bisa karena ini penjelas. Wah, asik. Karena nek kon diskusi sih nggak mungkin, dek mesti mikir, alah apa kon diskusi, wong iki wis rumusane wong pinter. Iya kan? Halo. Asik, lucu-lucu lah. Ngulangi lucu-lucu. Halo. Ya. Kemudian dimensi meaningful itu harus berharga. Sehingga anak nggak melewati. Main HP nggak sempat karena ini berharga, ini penting ini. Nek gayemi nggak apa-apa kan, bisa sambil ya. Ngunyah, maksudnya ngunyah kok gayemi. Gayemi itu basa Ponorogo kan, Bu. Duduk Surabaya. Gayemi itu sapi habis makan, ya kan? Terus dia tidur malam kan sambil duduk, itu mulutnya ngunyah, itu namanya gayemi. Gayemi. Pak Yatno rek padakno sapi, enggak. Halo. Yang kedua bermakna, yang ketiga relevan dengan dirinya.
aku penting ki materi ki, supaya ngerti aku besok tadi penulis. Iki penting iki. Jangan sampai iki penting karena terkait dengan nilai. Jangan sampai dia bergantung dengan nilai. Ya, penting bagi dia dan masa depannya. Lalu berguna. Ya, ini kata kunci meaningful. Halo. Nah, ngomong dengan teman sebelah. Berarti lo cerita. Halo. Belajar masak bagi seorang gadis belum meaningful. Kadang moh kon boe masak moh. Tapi begitu tadi manten, dua anak siji belajar masak, ya kan? Ah, itu meaningful. Meaningful. Akhirnya sampai tuwek pinter masak. Halo. Nah, joyful, dia harus progresif. Yang dimaksud progresif, nek dino iki cara ngajarmu begitu, besok harus lain. Nek ngabsenmu hari ini presensi di belakang meja, besok harus di tempat lain. Jadi boleh berdiri di tembok sambil Ratna, siap Bu, Aisyah, siap Bu. Ngabsennya yo neng buri kadang-kadang. Itu baru namanya progresif. Halo. Nek ngajarmu tetap itu enggak progresif. Presensi apakah harus di belakang meja terus? Bisakah di belakang? Bisa di samping? Bisa di tengah? Bisa di luar jengongok neng gone cendelo? Oke. Nah, ini joyful. Supaya muridnya enggak memperhatikan. Telon. Golak logo. Loh, golak ngadeg salam. Wah, kata dia. Golak logo meneh. Terus nama pertama kan Aisyah. Dia nyeletuk neng sebelah. Aisyah. Loh, kata dia. Itu niteni murid karena kan 300 hari. 60 harinya kan libur. 300 hari lu ketemu jenengan terus. Bosen. Halo. Murid lanang. Telon. Jilbab lu penceng. Loh iya itu. Pengalaman. Halo. Jadi maksudnya metode progresif, metode yang terus berubah cara, berubah teknik. Bisa? Sekali-kali guru bahasa Indonesia bawa gitar, masih ora iso gitar. Pakai topi. Terus gawe baju ditulisi nama-nama tulisan, nama-nama teks. Ini deskripsi, narasi apa gitu. Tapi sampai ruang guru dilipat meneh. Ojo sampai baju itu digawa ning kecamatan. Halo. Ya memang guru kudu enggak. Halo. Kemudian punya daya tarik. Daya tarik itu berarti kan cocok dengan dia kan? Cocok dengan hatinya, seneng dia. Punya daya tarik. Lalu punya daya tantang. Oh nek ngono iso aku. Oh nek ngono iso aku. Aku iso. Punya daya seneng. Daya seneng. Gurune iso nyanyi masih sak paragraf. Jadi jenengan kudu iso nyanyi tapi masih sak baris. Terus lagunya yang baru. Kayak biyen Banyulangit. Wis berubah. Ya, sekarang kan lagi terkenal apa? Sigar, ya. Sigar.
Halo, punya daya dukung. Kadang guru iseng metek lampu pateni, ngono ben murid itu lho kabeh ngono baru mulai. Ngono lho. Ya. Bisa begitu? Halo. Sip. Wis pokok nggak berubah nggak apa-apa lah. Nah, sehingga guru pembelajaran mendalam itu satu aktor. Tahu aktor? Aktor itu ya total dia panggung kelas itu. Iki guru. Tagihan sepeda motor gurung dibayar. Ya nggak oleh lemes. Enggak melebu kelas ya hilang tagihan itu. Pagi anak-anak luar biasa hebat. Juminten mana? Saya Pak. Hebat. Selamat ulang tahun. Oh no. Karena tahu ulang tahunnya ketika ndelok neng TU. Harus gitu. Kamu ngintip nggak ulang tahunnya anak? Enggak. Iseng gitu. Nanti begitu keluar lemes so meneh. Aduh. Tekono dia angsuran sepeda motor itu aduh. Begitu melebu kelas aktor lagi. Bisa seperti itu? Halo. Nah nggak usah ya, nggak bisa ya coba jadi guru. Harus bisa bermain peran. Namanya ahli kode, switch in. Ya. Yang kedua, dia harus punya modalitas. Punya cara ngajar, punya ilmunya, modalitas lah. Modal-modal di pikirannya, modal di untuk dukung aktor ini. Ya. Lalu aktor ini nggak akan bisa bagus kalau nggak lewat biasa ngedan di kelas. Ngono. Masih yo sepedamu hilang. Mlebu kelas yo kudu metu nangis meneh. Tapi biasanya guru yang aktor, sepedanya nggak mungkin hilang. Guru yang jahat, sepedanya hilang. Jadi sepeda sing hilang itu mesti jahat ngajarin. Siapa yang pernah hilang sepedanya? Wah, itu berarti pernah jahat. Kok bisa Pak Yatno? Kan yang nyuri muridnya. Aku sumpah aku nggak ada duit. Aku nanti cukup sepeda motor itu loh. Ket wingi kok diparkir neng kono terus. Ojo ngawur ya, itu gone guruku itu. Liane. Ojo pokoknya ojo iku. Iku guruku itu. Neng ngajar enak aku tersentuh kok. Ojo. Aman. Karena aku nggak ada duit ono sepeda. Yo gak apa-apa iku ngajari welek iku cukup. Iling-ilingen. Karena saya punya teman, Bu. Waktu mahasiswa di Gemah, nggone Sanggar Pramuka, ono dosenku nuntun Vespa. Iku lho dosenmu emang ono nyuruh. Jarno, kapok. Jarno, lho apa ngajar kowe elek? Ora enek sing nilai C. KBD sing nilai C karo. Jarno. Lho. Oh, berarti nek guru elek iku. Jadi kalau jenengan bane gembos ning dalan, iku ana muridmu sing ndelik. Gak ngetok. Tapi nek sing apik, moro-moro no sepeda motor ning, ada apa, Bu? Bocor. Kamu siapa? Saya murid Ibu. Mari, Bu, saya tempelkan. Enak. Halo. Ya, salaman dengan sebelahnya. Saya guru baik. Saya guru baik. Halo. Saya itu ngalami berkali-kali di pedalaman Kalimantan.
Jalan itu mestinya lurus 12 kilo, kalau nerabas 3 kilo. Tapi hutan, aku nerabas. Ternyata hujan deras banyak pleset. Bawah itu 20 meter. Tinggal ban depan. Ban belakang sudah. Katanya Anwar yang temani saya, Pak, ini kalau jatuh pasti masuk koran, Pak. Ngawur ya, mati. Ya mati ngawur. Gini, War. Kita terpaksa tidur sini. Besok pagi kita cari pertolongan karena sudah malam. Pak, tidur di mana, Pak? Hutan. Ya, ambek berdoa supaya ada pertolongan. Moro-moro wong papat. Datang bawa balok. Nggak pakai baju, pakai celana hitam, nggak ada sandalnya, drama. Tak nakoi bahasa Indonesia gak iso, bahasa Jawa gak iso. Terus dipasang, diangkat. Jelek, bisa. Tak kasih uang 500.000, nggak mau. Terus ngalih ngono ae. Wah, ojo berangkat sih. Anwar, ayo Pak berangkat. Jangan ngawur aja, biar pergi dulu. Begitu wes hilang, ayo War, lihat War, kiri kanan ada rumah apa enggak? Enggak ono omah. Sopo iku mau coba? Ayo. Sampai sekarang saya masih belum bisa nalar. Nek wong Jawa didelok, wonten napa Pak? Iki lho Mas. Riyen Pak, kula celukno. Kan ngono. Iki belas ora enek kok yo ngerti nang wong mogok. Sopo iku magrib-magrib? Ya karena ngajari api. Karena ngajarnya api. Nah, jadi kalau sudah pembiasaan, pasti dia penguasaan. Ini ilmunya 3E. Eksperimen, berani melakukan, berkali-kali, lalu experience, jadi dia punya pengalaman melakukan itu. Yang E-nya, expert. Jadi untuk menjadi expert, nggak bisa. Menjadi ahli nggak bisa langsung. Dia harus lewat eksperimen, harus experience, karena berkali-kali, baru dia expert. Kalau mau expert di pembelajaran mendalam, ya eksperimen, jangan takut salah. Terus diulang-ulang, namanya experience, baru terakhir expert. Oke, halo, paham ya? Halo, ya. Lalu improvisasi. Improvisasi inilah yang namanya AI dalam dirimu. Namanya orang improv itu semua harta karun yang ada dalam dirinya dipanggil kan untuk berimprov supaya bagus. Baru arena, dia punya arena. Pak iku lho iso mulang, iku duwe arena deh bisa. Wis duwe. Kalau ilmu, tapi nggak usah sampaikan lah ya. Ilmu ini ilmu tingkat tinggi sih. Mengapa ditemukan drone? Mengapa ditemukan remote? Mengapa ditemukan ilmu menolak hujan? Mengapa ditemukan itu? Itu karena ilmu ini. Namanya ilmu 369. 369. Ini ilmunya Nikola Tesla. Bahwa hidup itu yang pertama harus 3. Nanti maksudnya 3. Dirimu yang maha kuasa itu 2 titik. Titik 1, titik 2. Ya Allah, berilah saya rezeki ya Allah, berilah rezeki ya Allah. Ya nggak mudun-mudun. Karena nggak ada 1 titik lagi. Kayak ono 1 titik lagi, ya dodolan, dagang, ya kerja. Jadi ada 3 titik. Nah 3 titik ini nek ditarik garis, ono volume. Semakin volumenya besar, semakin titiknya menjauh. Paham ya? Halo? Ono ilmu deep learning. Iki awakmu lagi belajar, masih 2 titik.
Neng kelas gak nerapno, ya gak ada volume. Ya gak akan bisa ada volume, ngerti? Halo? Kecuali kalau hari ini kamu titik 1 dapat deep learning, Senin ngarep nerapno, maka terbentuk segi 3. Sehingga kalau digaris itulah volume. Rata-rata guru itu hanya 2 titik. Teko pelatihan oleh ilmu balik meneh. Halo. Biasanya yang hanya 2 titik duduknya di sudut-sudut, di pinggir-pinggir. Halo. Kalau sudah 3, itu harus 6. Maksudnya 6 itu frekuensi. Minggu ngarep dipraktekno meneh. Minggu ngarep dipraktekno meneh. Itu namanya 6 titik sehingga membentuk segi 4. Segi 4. Ketika terus nerapno, jadilah namanya pancaran. Itulah lingkaran. Jadi 369 itu tandanya segitiga, segi 4, lingkaran. Sehingga mengapa orang ayunera mengangkat, karena dia lingkaran. Terus. Halo? Jadi ilmunya 1, energi. 3 itu energi. Jadi orang harus punya energi. Kamu itu punya energi dirimu, energi deep learning dari Pak Yatno, dan energi diterapkan. Karena terus diterapkan muncul frekuensi. Karena frekuensi terjadilah vibrasi. Vibrasi itu arena tadi. Sehingga semua orang nganggap kamu itu pakarnya guru deep learning. Secara otomatis akan nyebar itu. Nah, itu ilmu hidup. Kemudian diteliti oleh orang-orang setelah Nikola Tesla, benda yang tidak berbenda tapi ada yang tidak ada tapi ada. Paham ya? Vibrasi itu tidak ada tapi ada. Maka itu diteliti, muncullah drone, muncullah remote, muncullah mobil listrik, muncullah macam-macam. Nah, guru juga bisa melakukan itu. Ini pengantar saja, tapi ilmu tingkat tinggi ya. Halo? Tapi bisa lah, bisa ya. Nek nggak percaya, aku buka YouTube, ketiken ilmu 369. Nah. Pak, berarti orang kaya seperti itu, Pak? Iya, vibrasinya vibrasi kekayaan. Ya. Audio Jungle. Audio Jungle.